Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas uji banding 2 sampel atau lebih. Jika di video sebelumnya kita membahas uji banding 1 sampel dengan SPSS sampai dengan cara pelaporan, di sini kita akan membandingkan 2 sampel atau lebih. Uji banding 2 sampel atau lebih dengan SPSS. Langkah uji banding. Yang pertama, kita harus melakukan uji asumsi prasyarat dahulu, sama seperti uji banding 1 sampel. Jenis data harus interval atau rasio karena uji banding ini masuk pada kategori model linier. Asumsi kenormalan untuk melakukan uji normalitas. Nah, ini penting. Jumlah sampel dari 2 atau lebih kelompok diuji secara bersama, tidak diuji secara terpisah. Jika di video sebelumnya saya menggunakan contoh kelas A, contoh kelas B, dan kelas C, itu kita melakukan tes asumsi normalitas satu persatu, kelas A sendiri, kelas B sendiri, kelas C sendiri. Untuk uji 2 sampel nanti di sini kita akan menggunakan 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Jadi yang kita uji normalitas kelas A dan kelas B, datanya digabungkan jadi satu, kita uji normalitasnya, tidak satu persatu. Misalkan jumlah kelas A ini 45 dan jumlah kelas B ini 42, jadi untuk uji kenormalan ini bareng 47. Jadi penulisannya bagaimana? Nanti ditumpuk dalam satu kolom. Nanti kita praktekkan. Yang selanjutnya, asumsi homogenitas masih prasyarat. Ini sedikit berbeda dengan uji banding 1 sampel. Pada uji banding 2 sampel, asumsi homogenitasnya nanti langsung difasilitasi oleh uji banding itu sendiri. Jadi saat kita melakukan uji banding, otomatis nanti ada nilai signifikan untuk homogenitas. Bisa langsung kita simpulkan. Hipotesis, bentuk hipotesis untuk uji banding ini seperti ini. H0 varian 1 itu sama dengan varian 2, artinya variannya sama, kedua kelompok homogen. Jika varian 1 tidak sama dengan varian 2, varian tidak sama artinya kedua kelompok tidak homogen. Nah, ini nanti kita bisa menyimpulkan ini, pelaksanaan SPSS-nya nanti bisa langsung bareng dengan uji banding. Langkah untuk uji banding. Yang pertama, bentuk hipotesis. Nanti dalam penulisan sistematika laporan nanti harus seperti ini. H0 H0-nya μ1 sama dengan μ2, artinya rataan kedua sampel sama. H1 untuk H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2, artinya rataan kedua sampel tidak sama. Yang B, formulasikan rancangan analisis. Kita nanti menggunakan uji sampel 2 pihak dengan taraf signifikan 5%. Langkah selanjutnya untuk uji banding itu sendiri adalah analisis hasil. H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel atau sebaliknya. Artinya kalau T hitung itu lebih besar dari T tabel, H0 ditolak. Ini jika kita menggunakan perhitungan manual, tidak dengan program SPSS. Jika kita menggunakan program SPSS, karena SPSS sudah memfasilitasi, ini H0-nya diterima.
maksud saya H0 diterima jika nilai signifikan itu lebih besar dari 5%. Pak, bagaimana kalau H0 kurang dari 5%? Kalau kurang dari 5% berarti H0 ditolak. Berarti yang diterima adalah H1. Untuk menyimpulkan interpretasi hasil, jika menerima H0 itu berarti rataan kedua kelompok sama. Artinya tidak ada perbedaan. Jika kita menolak H0 dan menerima H1 berarti rataan kedua kelompok tidak sama atau berbeda. Mari kita praktek uji coba, uji banding 2 sampel dengan SPSS dengan data kelas A dan kelas B. Selanjutnya kita akan melakukan uji banding 2 variabel. Di sini sudah saya input datanya kelas A, kelas B, kelas C. Sebelum kita lakukan uji banding, kita uji prasyarat dulu. Pertama uji normalitas. Apakah datanya nanti datanya ini namun kita tulis di variabel yang di sini nanti. Kita copy paste yang untuk kelas A. Ini yang untuk kelas A. Terus nanti untuk yang kelas B kita copy terus kita taruh di bawahnya. Untuk membedakan kelas A ini kita tulis angka 11 dan seterusnya. Ini 1. Kita copy saja. Paste. Ini untuk yang kelas A, yang untuk kelas B kita taruh di sini. Paste. Jadi jumlah datanya nanti 15 ditambah 23 menjadi 28. Yang ini untuk kelas B saya beri label 2. Nah, begini cara menginput data untuk uji banding 2 sampel. Kalau 3 sampel juga sama, tapi sebaiknya misalkan Anda melakukan uji banding kelas A dengan kelas B, kelas A dengan kelas C, itu sendiri-sendiri itu akan lebih mudah. Untuk nama variabelnya akan saya ganti. Di sini hasil belajar kelas. Untuk yang lain akan saya abaikan. Ini hasil belajar dari kelas A dan kelas B, dan ini kelas 1 itu mewakili kelas A, 2 mewakili kelas B. Kita lakukan uji normalitasnya, masukkan data, sudah, klik variabel, nama variabel juga sudah. Selanjutnya kita pilih analyze, descriptive statistik, pilih explore. Analyze, descriptive statistik, pilih explore. Saya kira ini seperti ini. Saya kira untuk uji normalitas sudah tidak asing karena sudah kita lakukan berkali-kali. Masukkan variabel dependent Y ke kotak dependent list. Berarti kita hanya hasil belajar masukkan ke dependent list. Klik plot di bagian kanan. Kita pilih di bagian display dulu. Pada bagian display kita pilih plot. Yang bagian kanan kita pilih plot juga. Ini klik histogramnya juga boleh. Yang paling penting ini normality plot with test. Oke, continue dan oke. Otomatis outputnya keluar. Sini muncul. Nah,
Kalau outputnya sudah keluar seperti ini, nilai signifikannya sudah muncul, ini kira-kira kesimpulannya bagaimana? Oke, pasti sudah tahu karena kita sudah sering, karena ini salah satu prasyarat. Ini histogramnya. Ggplot. Baik. Nanti kita tulis rapi di MS Word. Kita lanjutkan untuk praktek uji bandingnya. Karena tadi kita sudah bisa menyimpulkan di outputnya bahwa nilai signifikan 0,089 atau 8,9% lebih besar dari 5%, artinya dia cenderung normalitas. Datanya normal. Kita lanjutkan. Untuk langkah uji banding 2 sampel, masukkan data sudah. Langkah yang kita lakukan selanjutnya, pilih analyze, compare mean, dan pilih independent sample dites. Pilih cari analyze, compare mean, pilih independent sample dites. Kita klik. Nanti tampilannya seperti ini. Selanjutnya, masukkan variabel kelas pada kotak. Sebentar. Masukkan variabel y pada kotak tes variabel. Nah, ini variabel yang kita tes, ini hasil belajar gabungan dari kelas A, kelas B. Masukkan ke di sini. Caranya akan seperti ini. Kalau seumpama pas saya sudah terlanjur salah, ya tinggal dikembalikan. Yang benar yang mana? Seperti itu. Untuk yang kelasnya tadi, 1 mewakili kelas A, 2 mewakili kelas B, masukkan ke grouping variabel. Lalu tekan define group. Grup 1 tadi mewakili 1 dan 2 gitu boleh. Kita continue atau kelas A, kelas B. Continue dan oke. Outputnya nanti ini seperti ini. Hasil belajar 1 berarti ini kelas A, kelas 2, ini outputnya, ini minnya, ini kelas A, kelas B, dan ini independent sample testnya. Nanti ini kita gunakan untuk menyimpulkan apakah rataan kelas A, kelas B ada perbedaan. Nanti bagaimana menyimpulkan, bagaimana menulisnya, kita tulis yang rapi di Microsoft Office Word. Selanjutnya kita akan tulis laporan uji banding 2 variabel. Di sini tadi kita membandingkan hasil belajar kelas A dan kelas B. Jadi judulnya kurang lebih, apakah ada perbedaan hasil belajar antara kelas A dan kelas B. Harusnya nanti jika hasil dari output SPSS menunjukkan bahwa ada perbedaan, berarti bisa dilanjutkan pada uji selanjutnya, yaitu lebih bagus yang mana, karena ada perbedaan. Jika tidak ada perbedaan, ya kita simpulkan berarti rataan sama. Ini data yang kita gunakan. Tadi kita hanya menggunakan kelas A dan kelas B. Uji hipotesis, analisis, uji banding. Kita langkah pertama adalah uji prasyarat. Ini output untuk normalitas data, ini histogramnya. Jika kita lihat sekilas ini kurva normalnya umumnya kan seperti ini. Ini kebanyakan data ada pada kurva normal. Jadi kalau kita melihat histogram, bisa kita menyimpulkan normal. Namun sebaiknya kita melihat
tidak hanya histogram. Kita melihat Kiki plot, ini juga yang lingkaran-lingkaran kecil ini adalah data nilai siswa tersebut, ini cenderung dekat dengan garis normal. Jadi kalau melihat ini juga bisa kita simpulkan normal. Yang ini juga sama, pada box plotnya ada garisnya ada pada tengah. Di sini sudah saya tulis dengan rapi. Melihat output di atas, bentuk histogram mendekati kurva normal. Garis Kiki plot sebagai kedudukan titik berada dekat dengan garis normal. Dan diagram box plotnya berada pada posisi tengah. Hal ini menunjukkan secara visual bahwa variabel hasil belajar berdistribusi normal. Nah, ini diperkuat dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini test of normality. Di sini Kolmogorov-Smirnov nilai signifikannya 0,089. Hipotesisnya H0 variabel berdistribusi normal, H1 berdistribusi tidak normal. Terlihat nilai signifikan 0,089 atau 8,9%. Ini lebih besar dari 5%. Jadi H0 diterima, artinya variabel hasil belajar berdistribusi normal. Jadi sudah memenuhi syarat. Untuk output uji banding 2 sampel, nanti outputnya ada 2 tabel, yaitu grup statistik. Yang kedua adalah independent sample test. Kita lihat di output apakah benar. Nah, ini grup statistik dan independent sample test. Sebelum kita menyimpulkan uji bandingnya, kita simpulkan dulu apakah masuk pada homogen, kelompok homogen atau tidak. Hipotesisnya varian 1 sama dengan varian 2 mu kuadrat. Varian sama atau kedua kelompok homogen. Yang H1-nya varian sama atau kedua kelompok tidak homogen. Yang kedua, formulasi rancangan analisis. Jadi kita menggunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan 5%. Kenapa 5% sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan dilihat bagi yang belum paham. Analisis hasil untuk uji homogenitas. Pada kolom ketiga, nilai signifikannya adalah 0,423. Kolom ketiga itu yang mana? Kita lihat ini 1, 2, 3 ini. Jadi yang ini F, uji F itu digunakan untuk menentukan apakah data yang kita gunakan ini masuk pada kategori homogen atau tidak. Sedangkan yang ini digunakan untuk yang uji bandingnya. Ini nilai signifikannya 0,423. Ini sudah saya tulis. 0,423 sama dengan 42,3%, lebih besar dari 5%. Maka H0 diterima, artinya kedua kelompok memiliki varian yang sama atau cenderung homogen. Interpretasi hasil dengan menerima H0 artinya kedua kelompok memiliki varian yang sama. Informasi ini nanti digunakan untuk uji selanjutnya, yaitu uji banding T, karena nanti jika tidak homogen nanti melihatnya juga di nilai signifikan yang berbeda. Langkah 2, uji banding 2 sampel. Hipotesisnya mu1 sama dengan mu2. Varian kerataan kelas sama. Rataan varian sama antara kelas A dengan kelas B. Mu1 tidak sama dengan mu2 untuk H1-nya. Rataan varian tidak sama untuk kelas A dan kelas B. Formulasi rancangan analisis. Tentukan uji dua pihak dengan taraf signifikan. Jadi saya kira kalau kita umumnya kita menggunakan uji dua pihak kiri dan pihak kanan dengan taraf signifikan 5%. Karena pada uji homogenitas menunjukkan bahwa kedua kelompok homogen, maka
kita lihat T dan nilai signifikannya pada baris equal varian asum. Ini yang mana? Coba kita lihat tabelnya ke atas ini equal varian equal varian ini. Nah, jadi kita melihatnya nanti yang di sini pada baris yang ini. T berarti nilai signifikan yang dilihat di sini. Kalau tidak homogen, Pak, berarti yang dilihat yang di sini. Yang not azimuth ini. Nah, nilai signifikan di sini didapatkan 0,000 atau 0%. Kita kembali lagi. Ini. Analisis hasil. Pada output independent sample test terlihat nilai signifikan 0,00 sama dengan 0% dan kurang dari 5%. Berarti H0 ditolak dan menerima H1. Jadi rataan hasil belajar siswa kelas A tidak sama dengan rataan hasil belajar kelas B. Jadi berbeda karena nilai signifikannya kurang dari 5%. Interpretasi hasil. Dengan menolak H0 artinya kita menerima H1. Hal ini menunjukkan bahwa rataan hasil belajar kelas A tidak sama dengan rataan hasil belajar kelas B. Maka perlu dilakukan uji lanjut. Kita lihat pada output grup statistik. Grup statistik yang mana? Kita coba lihat yang atas. Ini grup statistik. Yang dilihat apa? Nilai min-nya, rataannya. Kelas 1 atau kelas A ini 65,133, kelas 2 atau kelas B tadi adalah 82,6154. Nih. Pada output grup statistik menunjukkan rataan kelas 2 atau kelas B 82,6154 ini jauh lebih besar dari rataan kelas 1 atau kelas A yaitu 65,133. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar kelas B lebih baik dari hasil kelas A. Ini cara menuliskan secara runtut hasil uji banding. Sekian untuk video kali ini. Kami tunggu masukannya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.